Shalom Bapak Ibu dan remaja yang saya kasih dalam Tuhan. Kok gak ada suaranya? Shalom Bapak Ibu dan remaja yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan misi. Kita mau mengajak setiap kita untuk boleh bermisi. Ada sharing setiap minggu sekali dengan topik pelayanan yang berbeda. Sampai nanti puncak adalah malam misi di tanggal 26 Agustus, hari Rabu malam. Untuk 4 rayon, 3 pos PI. Diharapkan semua jemaat untuk boleh datang, dicas kembali untuk boleh menjalankan amanat agung. Karena kalau kita jadi anak Tuhan, tidak bermisi, kita tidak akan bisa bertumbuh. Kita hanya umek-umek di gereja, melihat Anda, melihat yang lain. Tetapi ketika kita semua sama-sama bergandeng tangan untuk keluar membawa berita Injil, maka akan membawa satu semangat. Sama seperti tadi Gary sudah mengajak kita nyanyi dengan penuh semangat supaya tidak ngantuk. Karena kalau dengar firman Tuhan ngantuk, payah. Oleh sebab itu, kita yang belum bermisi, kiranya Allah Roh Kudus menggerakkan saudara, Bapak Ibu dan remaja untuk meneladani Yesus yang melayani orang lain. Bagi saudara yang sudah melakukan misi, kiranya Allah Roh Kudus membakar semangat terus setia melanjutkan pelayanan Tuhan di dalam dunia ini sampai Tuhan datang kedua kali. Ada amin? Mari kita hari ini kita akan belajar bersama mengenai menolong yang terluka, menuntun yang tersesat. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36. Hanya 2 ayat yang akan kita ekspos, kita akan belajar. Mari kita membaca bersama-sama. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36. Mari kita bersuara, kita membacanya. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, mungkin kita pernah menggunakan GPS kalau melakukan perjalanan, atau setiap kita pastilah pernah memakai GPS. Ketika saudara melakukan perjalanan dari kota Surabaya ke tempat lain yang alamatnya kita asing, kita pakai andalan GPS. Apa yang akan terjadi ketika tiba-tiba saudara menggunakan GPS, HP saudara tidak ada sinyal dan mati, koneksi terputus total? Bagaimana perasaan saudara? Pasti bingung, gak ada, cilaka ini. Saudara akan bingung, tidak tahu arah, kira-kira jalan kemana. Kemudian pasti kita akan panik, karena rasa takut, waduh, itu akan membawa kita tidak ada penuntun. Saya pernah ngalami, saya ingat 3 tahun yang lalu ketika mantan dosen saya seorang
ULB Missionary yang melayani di satu daerah yang di Malang yang tempatnya terpencil dan saya sama sekali tidak pernah ke sana. Saya diantar suami ke situ dan di dalam perjalanan karena tutup jalan terpaksa harus menuju jalan alternatif. Saudara tahu alternatif jalannya berbelok-belok. Kanan kiri jurang. Waktu menuju ke situ tiba-tiba itu GPS-nya koneksi internet nggak ada. Terus putus lagi. Ya apa ini? Mau pilih kemana? Kanan atau kiri? Karena di waktu perjalanan itu ada 2 jalur. Ke sana, ke kiri, terus ke kanan. Menuju kita bingung. Kanan atau kiri? Saya bilang, waduh, saya telepon ke dosen saya. Nggak bisa, karena HP-nya nggak ada wifi, nggak ada koneksi internet. Telepon nggak bisa. Waduh, saya betul-betul waktu itu bingung dan panik. Saya sampai doa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau mati di sini. Karena apa? Kanan kiri. Nanti suami istri mati, terus anak kita gimana pikirannya? Waduh, ini nanti sampai di sana gimana? Ini hujan deras, kita sampai nggak bisa melihat. Terus sampai pelan-pelan, harusnya biasanya 2 jam ya, tapi kita sampai sana 6 jam. Karena saking takut ya, kita mau mundur nggak mungkin, karena jalannya sempit. Kalau maju kita nggak tahu arahnya mau kemana. Sampai betul-betul bingung dan panik. Tetapi akhirnya memang sampai. Itulah perasaan kita. Perasaan manusia ketika kehilangan arah hidup. Kondisi jiwa manusia sama seperti GPS yang tidak bisa hidup. Jiwa manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, tanpa Tuhan, mengalami kekosongan jiwa. Sehingga tidak mengherankan banyak orang di luar mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mencari kepuasan di tempat yang salah. Kita lihat banyak di mana-mana paling laris kafe. Saya tidak menghalangi orang kafe. Banyak karena memang itu satu tren yang bagus. Supaya karena orang-orang kepingin kan. Bisa cari macam-macam minuman. Bisa banyak sekarang tren-tren. Adakan senam, adakan kemana. Supaya apa? Supaya cari sesuatu yang bisa memuaskan. Tetapi apakah mereka puas tanpa Kristus? Tidak, setelah pulang mereka juga mengalami stres kembali. Begitu juga banyak orang di luar Kristen mengalami kelelahan emosional. Karena beban berat di zaman sekarang, krisis ekonomi yang membawa banyak pengusaha, banyak anak-anak Tuhan memikul beban sendiri tanpa ada harapan. Krisis ekonomi, dolar makin naik. Dolarnya berapa saudara? 18.000 lebih. Pusing, muter otak. Emas juga naik. Harga bahan pokok naik. Biasanya ibu-ibu belanja cukup harga sekian, sekarang nggak bisa. Putar otak, pusing, harga anak-anak sekolah naik, betul enggak? Belum lagi pajak, kita dikejar pajak. Waduh gimana? Orang secara beban, emosi, merasa aduh beban berat. Sehingga orang yang tidak percaya kepada Tuhan banyak hal-hal yang membawa mereka seolah-olah tidak ada jalan keluar. Karena mereka tidak punya harapan. Hati yang terluka. Belum lagi mereka yang tersesat karena tidak punya Tuhan. Hidup tanpa tujuan yang kekal.
Yang penting hidup hari ini, soal besok, urusan besok. Yang penting happy-happy hari ini. Banyak orang, kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak ada Tuhan. Beban hidup, kebutuhan hidup yang mereka alami, yang menekan mereka, yang membuat mereka stres. Dulu yang membawa mereka merasa gak apa-apa. Tetapi makin hari di zaman teknologi ini, itu membawa mereka tertekan. Belum lagi di dalam kerohanian, mereka tidak dalam Kristus. Ketika mereka menghadapi kesulitan, apa yang terjadi? Kalau kita melihat data sangat mengerikan. Pernah Diana mempresentasikan data waktu mengajak orang untuk ikut UMC. Ada banyak anak-anak remaja stres, ada banyak depresi, ada banyak orang tua mengalami tekanan. Kalau kita melihat data memang mengerikan. Yang lalu saya pernah diceritain ada seorang jemaat yang ke China, itu tiba-tiba ada orang di mall, anak pemuda, mau loncat. Di China itu hebat, dalam sekejap itu sudah disiapkan terpal. Jadi loncat, bukan terpal ya, apa namanya? Spon ya kalau nggak salah, spon, hebat nggak? Begitu lantai kesekian loncat nggak mati loh, karena jatuh di spon. Jadi hebat ya. Coba kalau di Indonesia, ya nggak mungkin. Tapi itulah kondisi zaman sekarang ini karena tidak ada harapan. Kondisi jiwa manusia inilah Tuhan karena kasih-Nya Dia datang dalam dunia. Di dalam pelayanan dia berkeliling, melayani dan menolong hati yang terluka, menuntun yang tersesat. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Matius pasal 9 ayat 35. Di situ dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Di dalam konteks pelayanan Yesus kita harus tarik ke sebelumnya, yaitu di pasal-pasal sebelumnya, pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Di sini Yesus pertama kali melayani di Galilea. Galilea ada tempat yang metropolitan, yang maju, yang banyak orang yang datang ke sana. Dan kita bisa melihat di ayat ke-25, di situ dikatakan orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea dan seberang Yordan. Di sini ketika Yesus berada di tempat di daerah Galilea, banyak orang dari segala tempat untuk datang berbondong-bondong. Berarti bukan satu orang tetapi berbondong-bondong dari berbagai daerah untuk satu tujuan, mengikuti Yesus. Setelah itu di pasal 5 sampai 7 itu mengisahkan khotbah di bukit, mengisahkan tentang apa yang Tuhan ajarkan, khotbah di bukit, berbahagialah, kemudian dan lain sebagainya. Dan Yesus mengajarkan kepada semua orang yang datang di situ. Lalu lanjut di pasal 8 sampai 9. Mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit dan kerasukan. Di dalam pasal 9 ayat 35 kita menemukan catatan pelayanan Yesus yang Yesus lakukan di Galilea. Yaitu Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus tidak berdiam di
duduk manis, tidak. Tetapi Yesus selama 3,5 tahun, Yesus keluar berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, dari desa, dari semua tempat untuk tujuan adalah melayani. Nah, di dalam setiap pelayanan Yesus, misi Yesus ada 3M. Singkatan yang pertama mengajar, teaching. Yesus dalam pelayanan di dunia, Yesus mengajar. Apa yang Tuhan ajarkan? Yesus mengajarkan kebenaran kekal yang menolong manusia yang terluka dan menuntun manusia yang tersesat. M yang kedua, memberitakan Injil, preaching. Yesus memberitakan kabar baik bahwa Injil yang hadir membebaskan manusia dari perbudakan kuasa dosa dan membebaskan manusia dari kuasa iblis. Hanya Injillah, kabar baik yang membawa semua orang boleh mengenal Tuhan. Ada satu kuasa di dalam Injil yang membebaskan dari kuasa dosa. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga, ini M ini bukan mie ya, bukan mie, saudara pikir M itu. Jadi M yang ketiga itu adalah menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Healing, saudara sering katakan healing. Kemana? Healing. Ya, healing kalau orang-orang sering katakan apa? Rekreasi ya. Wah, jenuh healing. Tapi ini healing ini adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit atau orang-orang yang terluka atau memberikan makanan kayak Yesus melakukan 5 roti, 2 ikan, memberikan 5.000 orang yang kenyang dan lain sebagainya. Itu Yesus itu menunjukkan satu kuasa Allah yang memulihkan secara tubuh dan jiwa. Inilah pelayanan Yesus lakukan. Jadi di sini Yesus melakukan satu keseluruhan, keutuhan, holistik. Yesus tidak memisahkan antara kebutuhan rohani, jiwa, dan kebutuhan fisik. Apa yang Yesus lakukan? Pelayanan Yesus itu menyentuh kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani atau jiwa. Jadi penginjilan dan berbuat baik, kesejahteraan sosial itu berjalan beriringan sebagai perwujudan shalom Allah di bumi. Sebaliknya, kalau kita berbuat baik tanpa memberitakan Injil, itu tidak menyelamatkan orang. Itu adalah sosial. Sosial, semua orang melakukan. Dan itu menjadi batu sandungan. Jadi kita bersyukur saudara Gereja Elion telah memiliki poliklinik. Saudara siapa pernah ke poliklinik? Angkat tangan. Siapa yang tahu poliklinik? Oh, cuma Joto. Yang lain poliklinik kita. Sudahkah BPJS masuk sana? Ini satu bentuk pelayanan. Sudah berapa tahun poliklinik kita? Sejak Elion berdiri. Poliklinik di sana. Saudara tahu poliklinik kita tidak hanya mengobati, tapi ada penginjilan secara tidak langsung. Ada traktat taruh di sana, kemudian ada TV, ada lagu, ada film rohani. Bahkan saudara kalau masuk di situ ada tulis melayani dengan kasih. Itu tulisan itu ada. Pernah ditanya dan saya pernah ditanya sama ada satu masyarakat, oh melayani kasih maksudnya apa? Ya punya hati melayani. Dan banyak masyarakat tertolong, bahkan ada kesaksian. Jadi poli kita jadi berkat. Itu menyatakan kasih yang tidak secara langsung. Bahkan ada namanya prolanis. Saudara pernah dengar prolanis? Di situ ada program penyakit kritis ya. Kronis. Itu ada senam.
Terus mari senam, ada snack, ada makan. Mari itu setiap bulan ada edukasi kesehatan untuk masyarakat. Bahkan penginjilan juga ada dengan secara tidak langsung. Yaitu kalau 17 Agustus aku ada cerita kesaksian. Tapi kalau hari-hari setiap bulan itu melalui doa. Doa isinya penginjilan. Isi penginjilan mulai pencipta, kalau kita mengabarkan Injil kan kabar baik itu mulai dari Allah, kemudian manusia berdosa, lalu Yesus Kristus. Itu saya doa itu secara penginjilan. Itu tiap bulan seperti itu. Dan mereka dengar, kita juga tidak tahu kapan anugerah Tuhan buat mereka sehingga mereka percaya. Tapi dilakukan. Jadi penginjilan dan berbuat baik mengobati jalan bareng. Begitu juga gereja kita punya Elion Mandarin Course. Saudara tahu les Mandarin? Les Mandarin saudara di mana? Di tempat kita ada. Itu tidak hanya mengajarkan bahasa Mandarin, tapi ada kebaktiannya, ada penginjilannya, ada KKR-nya. Supaya anak juga mengerti, bahkan itu diajarkan tentang mengenal Tuhan ada. Ada waktu khusus hanya 15 sampai 30 menit ada dilakukan seperti itu. Bahkan kita melihat lagi di kita, gereja kita ada apa aja yang bisa kita tahu, sekolah dan lain sebagainya. Jadi penginjilan dan berbuat baik itu berjalan berdampingan. Bahkan kita bersyukur lembaga-lembaga Kristen, bahkan misi serta panti asuhan itu juga ada di dalam penginjilan. Tidak hanya berbuat baik tapi ada penginjilan. Kemudian kita maju lagi yaitu di Matius pasal 9 ayat 36. Di situ dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di dalam ayat 36 ini kita melihat hati Yesus. Dua langkah hati Yesus. Yang pertama Yesus melihat mereka. Coba lihat ke kanan kiri. Melihat. Biasanya kita melihatnya apa? Melihatnya macam-macam ya. Cuma mungkin gitu. Lihat. Tapi Yesus ini tidak hanya sekedar melihat, menatap. Tapi Yesus melihat kedalaman hati manusia. Melihat penderitaan manusia. Melihat mereka yang menderita. Itu satu mata yang Tuhan lihat kedalaman hati mereka. Bukan hanya melihat aja. Seringkali kita tahu melihat. Tahu nggak kanan kiri kita yang duduk sana siapa? Melihat. Kita melihat. Tapi kita hanya tahu gitu. Tapi Tuhan Yesus punya hati yang kedua yaitu Yesus berbelas kasihan. Di sini ketika Yesus melihat, hati Yesus tergerak secara aktif menolong yang terluka, menuntun yang tersesat. Yesus tidak hanya melihat, tetapi Yesus hati tergerak. Yesus melihat satu kondisi jiwa yang terluka dan tersesat. Yesus melihat ada satu kesamaan antara domba yang tidak bergembala dengan orang-orang yang mengikutinya. Seperti domba tanpa gembala. Mereka hilang perlindungan dan hilang arah tujuan. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan mereka kehilangan dan tidak berdaya seperti salah arah. Kalau salah arah, bisa balik enggak saudara? Kalau saudara pergi ke satu tempat kira-kira salah alamat bisa balik?
Bisa. Terus butuh waktu enggak? Butuh waktu kalau tidak macet ya. Tapi kalau macet, semua macet, aduh salah jalan ini. Kalau lewat tol bisa balik enggak? Puternya bisa balik enggak? Bisa, tapi aku pernah pengalaman ya. Dulu waktu hamba Tuhan retreat ke Trawas. Saya ingat waktu itu pendeta Hendra. Dulunya kan penginjil Hendra. Saya ikut mobilnya tol kan. Kita ngobrol salah kebablasan. Waduh, harusnya kita putar tapi nggak bisa. Wis kadung. Waduh Pak itu. Ya wis. Akhirnya apa? Muter jauh sekali. Sudah muter ya. Saya bilang gini. Kan malam-malam karena waktu itu jam 8 malam ya kalau nggak salah. Kita ini beberapa orang sih. Mari gitu, terus saya bilang, Pak, kita jangan ngobrol ya, kita perhatikan jalan. Oh ya siap, saya juga nggak perhatiin jalan. Mari gitu, waktu jalan salah lagi. Saya 2 kali muter lagi, waduh ini kita ini. Sampai dia bilang, wih saya nggak ketok loh, kenapa nggak ketok? Saya juga nggak tahu, kita ini satu mobil loh, kalau nggak salah berempat bisa. Salah arah loh, salah jalan 2 kali loh muter di tol itu. Sampai ketiga kali, jangan ketiga kali loh. Sudah, ya akhirnya baru nggak tersesat sampai. Tapi sudah malam sampai jadi muter kalau tersesat kan nggak bisa langsung. Apalagi di tol ya, itu kan harus muter jauh sekali. Saudara, itu secara jasmani. Tapi kalau rohani, bagaimana kalau tersesat? Siapa yang menuntun? Yaitu kitalah orangnya. Mereka yang susah secara jasmani, fisik, tubuh, lagi terluka secara emosi. Siapa yang menolong mereka? Yaitu kitalah. Banyak orang di luar sana mereka mengalami hal demikian. Mereka putus asa, lagi kesulitan di tengah-tengah kondisi zaman sekarang ini. Kondisi yang betul-betul banyak orang terpuruk. Mungkin tidak ada pemasukan karena usaha sepi. Mungkin mereka sudah burn out, sudah jenuh. Mereka mungkin sudah merasa hopeless. Mereka merasa hidupnya itu tidak ada arah tujuan, sedih tidak berdaya. Dan Yesus datang menyatakan belas kasihan. Di dalam ayat 36, belas kasihan dalam bahasa Yunani, itu artinya hati nurani yang paling dalam. Seperti kayak saudara kalau makan sop itu ada apa? Mangkok ya. Ada mangkok itu kan jenisnya waktu zaman dulu itu mangkoknya itu berbeda-beda. Itu mangkok yang menerucut ke dalam itu loh. Jadi itu seperti demikian. Itu hati nurani yang amat sangat dalam, itulah yang terdalam, yang Tuhan sentuh, yang Tuhan melihat. Di situ dikatakan belas kasihan Yesus terhadap banyak orang yang lelah dan terlantar, mendorongnya untuk bertindak nyata, menolong yang terluka dan menuntun yang tersesat. Itulah yang Tuhan lakukan, hati berbelas kasihan. Di situ juga diikuti oleh Paulus. Paulus dalam pelayanan dia memiliki pelayanan pola yang sama, yang serupa. Di Kisah pasal 17, ketika dia memasuki kota Athena, dalam Kisah 17 ayat 16, Paulus melihat kota Athena, kota yang penuh berhala dan sedih hatinya. Melihat ada banyak penyembahan berhala. Timbul
hati berbelas kasihan. Dalam Kisah 17 ayat 17. Karena belas kasihan inilah yang membawa dia melangkah aktif, bertukar pikiran, yaitu berdialog, lalu memberitakan kebenaran. Saudara, ada satu tokoh yang bernama Corrie ten Boom. Lahir pada tahun 1892 dan meninggal 1983. Wanita asal Belanda yang bersama ayahnya dan saudarinya mempertaruhkan nyawa untuk menyembunyikan sekitar 800 orang Yahudi dari kejaran Nazi selama Perang Dunia yang kedua. Pada waktu itu kira-kira tahun 1944, aksi ini dikhianati oleh sesamanya orang Yahudi. Sehingga dilaporkan, lalu Corrie sama ayahnya, sama saudarinya Betsy, 3 orang dimasukkan di penjara. Waktu masuk penjara, 10 hari kemudian ayahnya meninggal. Lalu tinggal mereka berdua dibawa, diungsi ke kamp konsentrasi Nazi. Kalau masuk di kamp konsentrasi Nazi adalah satu tempat penyiksaan akan sangat amat dalam. Dia dipukul, disiksa, tidak dikasih makan, benar-benar kejam sekali. Dalam kondisi seperti itu, Corrie ini memberitakan Injil, dia masukkan Alkitab, nggak tahu caranya gimana, Alkitab bisa masuk, kemudian dia ngajak berdoa. Para wanita yang ada di penjara, sembunyi-sembunyi, mereka berdoa, memuji Tuhan, kemudian mereka kuat, bahkan dia memberitakan Injil, banyak orang bertobat, percaya kepada Tuhan. Waktu mereka mengalami bagaimana disiksa inilah membuat mereka tetap tahan di dalam iman mereka. Ketika mengalami seperti itu, tidak lama kemudian saudarinya itu Betsy itu meninggal. Dia meninggal karena tempatnya sangat lembab, akhirnya kena penyakit, lalu meninggal. Nah, sebelum meninggal, dia kan tahu bahwa orang mengalami penderitaan, luka hati, emosi yang merasa tidak mungkin bisa hidup. Itu dia ngomong sama Corrie, dia bilang, katakan, ingat Tuhan mengasihimu, kasihnya akan membawa kamu akan kuat. Penderitaan yang dialami itu pasti akan lewat. Tetap bertahan dalam iman. Itu akhirnya saudarinya meninggal dan dia merasa kuat kembali. Iman dia teguh kembali. Lalu dia oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, karena salah administrasi ya, dia dilepaskan. Waktu dilepaskan, dia terus pergi keliling memberitakan tentang belas kasihan. Sentuhan hati, kasih Tuhan itu menjamah hatinya. Dia terus keliling ke 60 negara pergi memberitakan kasih Tuhan, belas kasihan, menolong orang yang susah, menghibur, menguatkan. Dan itu dia terus serukan. Waktu dia keluar, 1 hari setelah itu semua wanita-wanita tahanan di dalam kamp konsentrasi Nazi ini akhirnya dibunuh dengan kejam. Dia waktu mendengar, melihat, itu hatinya dia berkecamuk. Tapi dia terus memberitakan belas kasihan. Tuhan mengasihimu, dia terus. Sampai satu saat, satu pengujian iman yang dia terima. Ketika dia di salah satu sebuah gereja, setelah dia kesaksian bagaimana kasih Tuhan. Belas kasihan harus kita ada di dalam diri kita. Dan dia menghidupkan belas kasihan Tuhan. Lalu tiba-tiba salah seorang datang kepada dia. Ketika dia melihat orang itu rasanya emosinya itu sudah naik ke ubun-ubun.
Karena orang inilah yang menyiksa mereka. Orang inilah yang membuat kakaknya meninggal. Karena enggak dikasih makan, waktu sakit pun tidak diobati. Begitu dia melihat, dia benci sekali sama orang tersebut. Orang tersebut ulurkan tangan. Dia merasa saya enggak bisa mengampuni dia. Buat apa saya mengampuni orang ini? Orang ini yang sudah melakukan membunuh ratusan orang dan orang ini yang harus masuk neraka. Tapi orang ini mengulurkan tangan. Dia berkata, saya sudah lahir baru. Saya telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ke sini, saya minta ampun, minta maaf karena saya telah melakukan kekejaman. Bahkan saudarimu yang mati itu juga di tangan saya. Dengan diam sejenak, terus dia ingat kembali, oh ya, dia bisa memberitakan kasih Tuhan. Tetapi saat itu hatinya disentuh oleh Tuhan dan dia berkata dengan berat hati. Tapi waktu itu dia nggak mau terima pengampunan. Tapi akhirnya dia berdiam diri dan dia melihat hatinya Tuhan yang berbelas kasihan. Yesus mati di atas kayu salib mengampuni orang-orang yang bersalah. Bahkan yang terluka, yang tersesat, Tuhan berbelas kasihan. Masa saya tidak melakukan seperti itu? Kan dengan kekuatan Tuhan yang anugerah dan dia bisa menjabat tangannya dan dia berkata, puji Tuhan, engkau sudah terima Tuhan. Bahwa saya bisa mengampuni engkau karena Tuhan yang memberikan kepada saya. Belas kasihan Tuhan itu yang menyembuhkan hati saya yang terluka. Dan juga menyembuhkan saudara yang terluka. Saudara, kita bisa melihat satu aplikasi bahwa Yesus memanggil kita untuk meneladaninya dengan menolong mereka yang terluka dan menuntun yang tersesat. Satu pertanyaan buat kita, what next? Apa yang ke depan? Bagaimana langkah praktis bagi saya? Bagaimana saya bisa melakukannya? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, membuka mata kita untuk melihat. Sekali lagi, membuka mata kita yang lebar-lebar untuk melihat. Bukan melihat kesalahan orang, tapi melihat orang-orang yang di luar Tuhan, di luar gereja kita. Mereka yang membutuhkan Tuhan. Mulailah melihat, coba mungkin Bapak Ibu yang bekerja profesional bisa lihat rekan kerja di kantor, bisa ibu-ibu yang suka senam, bisa melihat kelompok senam, atau yang suka hobi olahraga, ikut klub sana sini, lihatlah mereka. Apakah mereka sudah mengenal Tuhan? Bagi remaja, bisa lihat teman sekelas, mungkin teman tempat duduk, teman les, teman olahraga. Lihatlah mata mereka, lihatlah wajah mereka. Mungkin wajah yang penuh kesedihan, murung, penuh beban, berat. Mungkin remaja yang melihat temannya yang mungkin broken home, mereka kesepian, tidak ada teman bermain. Lihat mereka, mungkin apa yang mereka alami kita tidak tahu, tapi lihatlah mereka. Jadi saya juga bersyukur untuk gembala kita, Pendeta Yohanes yang awal tahun bilang, contoh coba lihat di sekitar kita, ada yang berbeda suku kita, coba sebagai bentuk pendekatan penjangkauan dan bersyukur untuk teman-teman yang ikut di dalam mendoakan mereka. Teman-teman yang setia sampai hari ini, mulai Januari sampai
Agustus ini tetap komitmen melakukan. Kita punya grup untuk sharing, untuk berdoa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita melihat jadi ada satu kepekaan melihat lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, menghidupi belas kasihan. Tuhan tidak hanya melihat kita meneladani Tuhan, tapi Tuhan juga menghidupi belas kasihan. Mereka yang stres menghadapi tekanan hidup karena krisis ekonomi yang saat ini, dan yang tersesat di jalan yang sudah rasanya buntu, mereka butuh telinga yang mau mendengar. Mereka yang depresi, mereka yang mengalami kesulitan atau apapun, sudahkah kita berbelas kasihan? Sediakanlah waktu untuk mengobrol dengan teman yang terlihat murung. Bukan berarti setiap orang murung, waduh diajak ngomong berarti aku wajah murung ya. Enggak. Jadi coba lihat, kita berbelas kasihan, melihat bahkan secara aktif menolong mereka yang terluka dan menuntun mereka yang tersesat. Saudara, kita bersyukur sekali misi perkotaan yang sudah dijalankan oleh gereja kita. Gereja kita berkolaborasi dengan gereja-gereja yang ada untuk melakukan misi perkotaan. Salah satu yaitu ke pelayanan di Pondok Hayat. Bersyukur untuk ibu-ibu YCU, YCF, bahkan YAM. Itu mereka ikut pelayanan sama jemaat dewasa. Bayi-bayi yang lahir tanpa orang tua, tanpa ikatan resmi dalam pernikahan. Mereka butuh uluran sentuhan tangan. Satu hal yang dikerjakan itu membawa satu belas kasihan yang luar biasa. Itu mereka-mereka yang tidak mengenal orang tua mereka. Tetapi ketika saudara kita melakukannya, mereka nanti kita akan menyaksikan videonya. Mereka itu bagaimana terharu melihat cara Tuhan bekerja, kasih Tuhan yang mereka terima, mereka salurkan. Bahkan petugasnya di panti di Pondok Hayat itu kan terbatas. Kalau mereka retreat yang barusan itu, sampai saya salut, bayinya masuk dibawa pulang ke rumah. Bayangkan anak-anak kecil dibawa pulang ke rumah. Apa yang dilakukan? Ya seperti biasa merawat. Ada yang 2 hari, 1 hari, ada yang 1 minggu. Itu merawat mereka. Itu hal yang bagi kita, alah bayi ngapain? Tapi ingat apa yang mereka kerjakan, itu hati Tuhan ada di dalam mereka. Saudara bisa ngambil bagian. Ibu-ibu yang punya ada waktu bisa ngambil bagian. Terbuka, bisa daftar ke VV sama Diana. Terbuka. Tadi di KU1 mari saya khotbah selesai sudah ada yang daftar. Mau. Tuhan menggerakkan kita. Bukan hanya pelayanan bayi, nanti minggu depan Jo akan sharing pelayanan pemberdayaan masyarakat untuk bapak-bapak. Bapak-bapak bisa melakukan. Terus nanti kita, misi kita itu ada pelayanan Medaing. Saudara bisa ikut pelayanan Polrestabes. Ada Bapak Teksiu juga ikut pelayanan Polrestabes. Saudara, kita juga bersyukur ada ULB yang akan sharing nanti minggu terakhir. Jadi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita sudah menerima kasih Tuhan. Bagaimana kita boleh menjalankan misi seperti Kristus yang sudah menjalankan. Tidak sulit, kita mau aktif keluar untuk pergi, mengulurkan tangan untuk menolong, menuntun,
mereka yang tersesat. Maukah saudara, mari kita saksikan video sharing dari teman-teman kita yang melayani pelayanan bayi. Bagaimana mereka bisa terlibat, apa yang mereka lakukan, hal yang simpel saudara bisa lakukan. Kalau remaja nggak mungkin ya, tapi remaja ada loh. Remaja kalau sudah pulang sekolah nggak apa-apa melihat. Saya melayani Silakan. sebagai volunteer di Pondok Ayat mulai dari April 2026. Saya sudah melayani selama 6 bulan. Saya mulai melayani di Pondok Ayat sejak sekitar akhir bulan April 2026. Yang paling membekas waktu pertama kali datang itu perasaan sedih ya, melihat anak-anak yang ditinggalkan ya. Pertama-tama aku sangat-sangat takut karena belum punya banyak pengalaman dengan bayi sebelumnya. Tapi terus sekarang saya sudah bisa menggendong bayi, bermain dengan mereka, dan setelah beberapa bulan saya juga bantu kasih makan untuk bayi yang bisa udah makan dan kasih susu. Waktu kita ke sana kita bisa bantu untuk memberi susu, lalu untuk yang sudah mulai makan, mulai MPASI, kita bisa bantu untuk mendulang, lalu ajak mereka bermain, berkomunikasi, karena untuk usia-usia segini sangat butuh sentuhan. Kita senang banget kalau kita datang terus nemenin mereka main, ajak mereka bercanda, kayak gitu-gitu mereka senang banget. Membawa salah satu bayi pulang, itu pertama kalinya saya punya momen dengan bayi umur 8 bulan dan saya merasakan kebahagiaan yang sangat karena saya bisa melihat senyum-senyum dari bayi-bayi ini. Waktu anak-anak dititipin, meskipun cuma beberapa hari, tapi maksudnya melihat mereka ada perubahan waktu sama kita tuh rasanya seneng banget sih. Dari pelayanan ini Tuhan mengajarkan to love unconditionally, and most important of all, to be there is priceless dan gak bisa dihitung oleh uang yang diberi. Melalui pelayanan ini saya melihat kasih Tuhan itu sangat luar biasa, dan pemeliharaan Tuhan itu juga sangat luar biasa untuk anak-anak ini. Jadi yang cukup untuk memenuhi mereka rata-rata bisa full ASI, lalu juga ada volunteer yang bersedia untuk menemani anak-anak ini. Tuhan kan mengajarkan kalau Dia memberikan kasih kepada kita itu tanpa syarat apapun. Hanya dengan meluangkan waktu 2-3 jam aja tuh kita juga bisa melayani dan membagikan kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Pastinya saya jadi lebih bersyukur di dalam kehidupan saya dan juga berterima kasih kepada Tuhan sudah memakai saya untuk menyalurkan kasih-Nya yang sangat besar. Melalui pelayanan ini saya jadi bisa lebih peka dengan sekitar ya, jadi nggak sibuk dengan kehidupan saya sendiri aja, tapi saya juga bisa melihat di sekitar kita ini ada banyak yang membutuhkan sentuhan kasih sayang kita. Karena setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang. Dan melihat banyaknya bayi yang sedangkan penjaganya cuma satu, jadi apa salahnya buat meluangkan waktu luang kita 2-3 jam aja. Saya pelayanan ini bisa membantu untuk anak-anak itu supaya bisa mendapatkan lebih banyak sentuhan, karena untuk umur masih kecil begini biasanya mereka kan butuh cukup banyak sentuhan, butuh banyak untuk berbicara, mendengarkan suara, supaya mereka juga bisa merasakan ada kasih, ada kehadiran dari orang-orang di sekitar mereka yang benar-benar mengasihi mereka kayak gitu. Senyumannya mereka itu menurut saya sangat berharga. Setiap kali ke sana itu merasa kayak bahagia karena melihat bayi-bayi yang sangat lucu dan mereka kalau lihat kita tuh rasanya minta untuk digendong dan untuk disayangi. Kali saya ke sana itu adalah momen yang tidak terlupakan dan pasti ada cerita tersendiri. Kalau misalnya bisa ada lebih banyak lagi yang tergerak untuk menjadi volunteer di sana, tentunya sangat senang karena anak-anak ini bisa mendapatkan lebih banyak sentuhan dan juga lebih banyak kasih sayang dari orang-orang yang melayani di sana.
kalau misalnya ada yang bisa lebih banyak menemani mereka untuk bermain, berkomunikasi gitu, bisa membantu untuk space delay anak-anak ini, untuk karena jumlah anaknya cukup banyak, jadi tidak semuanya itu bisa sering diajak ngobrol. Kita tahu ada yang tergerak, memang ingin memiliki hati untuk mengadopsi. Ada free time lebih ya, boleh meluangkan waktu mampir dulu, maksudnya melihat anak-anak. Nanti kalau sudah kesana sekali pasti bakal suka balik lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang Engkau telah kerjakan di dalam dunia ini. Engkau datang, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang yang terluka dan tersesat. Biarlah teladan yang Tuhan kerjakan. Tuhan melihat hati yang terdalam, penderitaan orang banyak yang mengikuti Tuhan, seperti domba yang tidak bergembala, mereka yang lelah karena tekanan krisis ekonomi, mereka tersesat karena tidak ada arah tujuan. Tuhan, bantu kami untuk melihat di sekitar kami. Biarlah sungguh boleh menggugah hati kami yang terdalam Tuhan. Untuk boleh tidak hanya melihat sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan untuk menolong yang terluka dan menuntun yang tersesat. Bantu kami Tuhan untuk mempunyai hati berbelas kasihan, menghidupi belas kasihan yang sudah kami terima kasih Allah dalam hidup kami. Untuk boleh kami lakukan, terapkan di dalam kami menolong orang lain. Tidak hanya secara rohani tetapi secara fisik tubuh kami juga boleh melakukannya. Melalui akan sharing pada hari ini. Pelayanan bayi-bayi yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan melalui tangan-tangan setiap kami. Tuhan, kami bersyukur untuk teman-teman kami yang melakukannya, baik dari YAM, YCU, YCF, maupun jemaat umum. Biarlah Tuhan, apa yang mereka saksikan sangat menyentuh kami. Biarlah Tuhan juga menyentuh setiap kami. Biarlah kami boleh melihat dan memiliki seperti Kristus, punya hati berbelas kasihan. Jangan biarkan kami sebagai orang Kristen yang hanya menerima, diam, dan stop sampai di situ. Tetapi biarlah pada hari ini Tuhan mengetuk hati nurani kami. Hati kami yang terdalam, mata dan hati kami untuk mau keluar bermisi supaya kami menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami sambil kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah setiap kami makin dewasa, makin iman kami bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Kasihanilah setiap kami Tuhan. Bakar semangat kami. Bakar setiap hati anak-anak remaja. Mereka di sekolah bisa menjadi terang, garam bagi teman-teman mereka. Pakai mereka Tuhan. Mereka menjadi remaja yang berkualitas, remaja-remaja yang berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Elion Satelit supaya setiap kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri.